sekolah juga libur itu kan ya. Heeh. Heeh. Sambil main petasan ya. Main petasan itu kan lagi Nyalain petasan kecil, lempar ke belakang. Ya, biasalah jahil-jahilan gitu kan. Orang tua sih. Kita masih masih digendong lah orang tua, masih dirangkul orang tua lah kalau masih kecil tuh ya. Jadi apa-apa sama orang tua, ngandalin orang tua gitu kan. Kalau sekarang pribadi sendiri apa sendiri gitu ya. Ya kayak Rantau ya. Rantau. Ternyata rindu itu bukan kepada tempat. Kita itu rindu bukan kepada tempat, tapi kepada orang-orang dan kenangan yang ada di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bertemu di podcast Goresan Kisah edisi spesial Ramadan. Alhamdulillah nih Din, kita bisa sampai di episode sekarang. Ini episode berapa nih? Tapi udah agak banyak lah ya. Ya alhamdulillahnya kita bersyukur kita sudah bisa sampai di titik ini. Sebentar lagi kita bisa menyelesaikan tugas kita. Alhamdulillah bisa konsisten istiqomah meskipun dengan berbagai kesibukan ya. Alhamdulillah kita bisa menemani teman-teman sekalian, menemani sobat kisah sekalian dalam podcast Goresan Kisah edisi spesial Ramadan. Ya mudah-mudahan kebersamaan kita selama hampir 1 bulan ini ya bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan juga mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini dengan baik. Amin. Ya dan mudah-mudahan juga nanti kita bisa bertemu di Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Oke. Din gimana? Apa tuh? Alhamdulillah sehat. Kok kayak lemes? Ya biasa pada sore. Atau jangan-jangan ada yang lain? Enggak ada. Oke, jadi begini teman-teman sekalian. Biasanya kalau di podcast kita itu, di podcast Goresan Kisah ini edisi spesial Ramadan, biasanya kan kamu yang nanya-nanya sama saya nih. Oh, Bapak berarti sekarang gitu ya nih. Nanti dulu, saya belum selesai ngomong, jangan dipotong. Biasa banget ini. Jadi biasanya kan Laidin yang nanya saya, gitu kan. Nah sekarang gantian, saya yang mau nanya-nanya sama Laidin. Ya. Tanya apa tuh? Udah nikah belum? Belum. Situ terus udah nikah belum udah. Iya. Ya, jadi saya mau nanya, kita mau ngobrol, saya mau nanya-nanya tentang momen-momen Ramadan lah. Momen-momen Ramadan kamu yang selama ini sudah kamu jalani gitu-gitu segala macem ya. Boleh nggak? Boleh. Ya kalau saya nanya yang lain mungkin bingung. Oke, gini aja. Saya mulai dari sini. Kapan kamu mulai belajar puasa? Mulai belajar puasa itu dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Iya, kelas 4 SD itu alhamdulillah 2010 masalah. Saya ngerasain tuh pertama kali puasa itu full sebulan penuh. Tapi sebelumnya pernah puasa yang nggak full? Atau di kelas 4 SD itu baru puasa langsung full? Enggak, jadi masih belat betong ya, sehari puasa sering enggak, seminggu puasa seminggu enggak gitu. Jarang-jarang lah ya. Itu di kelas 4 SD tadi katanya full. Di kelas 4 SD itu mulai full, Pak. Mulai full. Berarti sebelumnya juga udah mulai belajar puasa. Udah puasa, udah masih. Cuman gara faktornya tuh malas bangun pagi tuh, sahur. Udah dibangunin, udah ngelet aja masih aja nempel di bantal gitu. Cuma jadi alasan buat gak puasa. Iya, bukan alasan gak buat puasa, emang males bangunnya, pas bangun sahurnya. Jadi pas sudah mulai puasa gak kuat, haus, lapar gitu kan, jadi gak puasa. Terus biasanya kalau bulan-bulan puasa, dulu bulan puasa waktu masih kecil, berarti puasanya di mana? Di kampung. Di kampung. Di Bengkulu. Bengkulu ya. Ya sampai lulus sekolah itu 2000
2018 2018. ya lulus sekolah itu. Dulu kalau waktu kecil nih, biasanya momen-momen Ramadan apa nih yang masih kamu ingat, yang kamu rasa seneng gitu pas lagi puasa gitu? Mungkin jalan-jalan pagi atau Ya, apa gitu-gitu. Ada nggak? ada. Yang pertama itu jalan pagi tuh habis sahur ada kan. Heeh. Nungguin teman nih, nungguin teman Hmm. dari di jalan, kadang manggil tuh Din, kadang apa? Temanya sih jogging, ya cuma bukan jogging, jalan Jalan santai, santai. santai sambil ngobrol, sambil Rame-rame lempar, nggak? iya rame-rame sambil hidupin petasan gitu kan. Itu kan sekolah juga libur itu kan ya. Heeh. Heeh. Sambil Ya, main petasan ya ya, petasan itu kan lagi nyalain petasan petasan kecil, lempar ke lempar belakang. ya biasalah jahil-jahilan gitu kan. Waktu SD mah ya seru-seruan lah waktu SD. Jadi satu kelas itu udah janjian habis sahur, habis apa sholat subuh kita jalan ke lapangan sepak bola gitu kan. Udah apa? Udah sampai lapas udah ngobrol aja di situ tuh, ngobrol kan. Ya biasalah bocah ya, ngobrol apa aja. Iya. Tapi Lah, itu momen-momen seru yang kamu waktu ingat kecil lah gitu. ya. Terus apa lagi ya? Waktu ini berbuka puasa. Itu tiap sore tuh nyari main ngabuburit lah itu. Itu ngabuburit tuh sama teman-teman yang udah bisa pakai motor. Kalau saya belum bisa pakai motor tuh, Iya, masih iya, iya. nebeng. Jalan-jalan ngabuburit itu sampai sore itu. Udah yang ngilangin rasa haus dan lapar sambil nungguin maghrib gitu. Nungguin maghrib. Ada nggak selama Ramadan dulu gitu ya, atau mungkin ya pernah, intinya yang sudah pernah dilewat lah ya. Iya. Mungkin selama Ramadan ada momen-momen yang saya nggak bisa lupa nih, maksudnya yang selalu saya bikin saya kangen nih, entah di kampung atau mungkin entah sudah di sini kayak Ya, gitu-gitu. ya. Ada nggak? Ada. Terutama pas menjelang hari raya Idul Fitri ya. Pas kita biasanya kita kalau mau malam Idul Fitri kita ngumpul di masjid gitu ya, takbiran gitu bareng-bareng, kadang apa namanya itu keliling itu, keliling sambil Takbir takbiran keliling. ya, takbir keliling Takbir itu keliling. bareng teman-teman gitu kan. Sudah di sini udah nggak bisa kayak dulu lagi ya gitu kan. Jadi pas kerja eh, dengerin suara takbiran, terus besoknya sholat Idul Fitri, aduh sedih banget rasanya Pak. Sedih banget. Sedih. Kita pause dulu. Oke, Mas. A few moments later. Ya, ibaratnya kamu itu kan sudah sekarang udah cukup dewasa lah ya. Umur 20 berapa? 7. 8, 26. 26. 27 kali tahun ini. Jangan dikurang-kurangin. Kamu kita sudah melewatin dulu masa-masa masih kecil, kita puasa, mungkin nggak ngerti apa itu puasa, tapi kita tetap puasa. Kita nggak banyak pikiran, artinya hanya sekedar ya puasa, sekolah dan lain sebagainya. Masalahnya cuma PR doang paling. Iya. Sementara sekarang sudah lebih dewasa, sudah belajar banyak hal, sudah melewati banyak hal. Gimana menurut kamu perbedaan puasa saat kamu dulu masih kecil dengan sekarang? Oke. Gimana rasanya? Perbedaannya orang tua sih. Kita masih masih digendong lah orang tua, masih dirangkul orang tua lah kalau masih kecil tuh ya. Jadi apa-apa sama orang tua, ngandalin orang tua gitu kan. Kalau sekarang pribadi sendiri apa sendiri gitu ya. Ya Karena kayak merantau ya. kadang ngerantau. Ternyata Itu pasti kangen banget ya. kangen banget Momen-momen ya, begitu ya. ya. Tapi ya nggak selamanya gitu terus kan. Iya. Iya. Momen-momen nggak, maksudnya kalau saya dibilang saya kan juga nggak ada sama orang tua, tapi kan saya sudah berkeluarga sendiri. Sementara kamu kan masih sendiri gitu lah bahasanya. Momen-momen buka puasa kayak gitu mungkin ya. Ya kayak sahur dibangunin, masakan sudah tersedia gitu ya, kita tinggal menikmati makanan itu gitu kan. Nggak susah nyari uang gitu untuk beli sesuatu untuk buka puasa gitu kan ya. Nah
Kalau kita sekarang ini kan sahur, masak, makan, terus beli-beli kan kita sendiri gitu ya, Bapak sendiri. Dan alhamdulillahnya ya kita sudah ada bekal itu uang gitu ya, bekal pribadi gitu ya. Kita nggak minta-minta lagi sama orang tua, alhamdulillah di situ sih Pak. Eh, ya ya sedihnya nggak sedih sih Pak. Bukan sedih sih, ya kita harus Ya nggak kehidupan apa-apa sedih. kehidupan kan harus terus berputar ya, kita nggak mungkin tetap jadi kecil terus gitu kan. Betul. Sedangkan orang tua juga makin makin hari makin menua gitu kan ya. Kita juga akan merasakan seperti mereka gitu, jadi orang tua gitu. Tapi orang tua masih ada, Alhamdulillah masih sehat semua, masih lengkap masih lengkap di sana ya di Bengkulu ya. Bengkulu ya. Tapi masih sering kalau buka puasa telepon atau Wah, gimana gitu. sering Sahur, video call ya. video call. Mm. Tapi saya semenjak ibaratnya saya sudah nikah, terus saya jadi orang tua juga, saya punya anak juga, saya mulai menyadari bahwa memang orang tua itu menjadi orang tua, maksudnya menjadi orang tua itu kepada anak itu, kita membesarkan anak itu adalah mempersiapkan mereka untuk meninggalkan kita sebetulnya. Mereka meninggalkan kita karena bagaimanapun suatu hari nanti, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, anak-anak kita tuh pasti harus punya kehidupan sendiri kan. Yeah. Mereka harus punya kehidupan sendiri, mereka harus membentuk hidupnya sendiri. Dan bahasanya kita juga nggak mungkin selamanya bisa ada di sisi mereka sebagai orang tua gitu. Mereka harus bisa meskipun tanpa kita. Meskipun saya yakin kalau kayak sebagai anak, ya pasti itu juga bukan hal yang menyenangkan kan. Bagaimana kemudian kita bertumbuh, mengejar mimpi dan kesuksesan, merancang hidup kita, tapi di sisi lain setiap hari kita melihat orang tua kita semakin menua kan? Dan mungkin belum tentu kita juga, barangkali kita juga belum bisa membahagiakan mereka gitu ya bahasanya. Kira-kira apa namanya, tahun ini tapi mudik rencananya ya kemarin ya? Insyaallah kita mudik ya. Mudik. Pulang kampung itu menurut kamu itu sebenarnya apa sih yang bikin kamu tuh pengen pulang kampung gitu? Yang pertama ya bertemu orang tua ya, ngumpul sama orang tua gitu ya, karena setahun sekali gitu ya. Setahun sekali, dan momennya juga, momentumnya itu. Maaf saya potong, tapi biasanya kalau nggak lebaran nggak pulang, memang jarang, atau memang bisa dibilang kalau pulangnya kalau lebaran aja? Sebenarnya kalau pengen pulang pas lebaran tuh pengen banget ya, tapi kan kita lihat dari sisi keuangan juga ya. Kalau kita ada rezeki lebih ya diusahakan pulang lah gitu kan ya. Kalau mumpung orang tua masih sehat, masih ada gitu ya. Nah, kalau itu ya masih kekurangan rezeki ya nggak bisa pulang dulu mungkin. Nah, kita juga lihat situasi kita, kantong kita juga. Bukannya kita nggak mau ketemu orang tua, jadi mas besok aja lah, sayang uangnya, bukan kayak gitu ya. Tapi mumpung ada kesempatan, ada rezeki lebih, orang tua masih pada sehat, kita nggak salahnya sih kita ngelihat orang tua gitu ya. Jadi alasan kamu pulang kampung itu sebenarnya apa? Ya, karena orang tua itu tadi. Ya, karena orang tua. Karena orang tua. Bukan karena ya ada orang begini, ada orang bilang begini. Saya pernah nulis, ada orang bilang bahwa seringkali kita tuh merindukan suatu tempat. Tapi ketika kita datang ke sana, semuanya sudah berubah. Entah karena seiring berjalannya waktu, atau karena orangnya yang sudah nggak ada lagi di situ gitu. Nah, saya bilang bahwa terkadang rindu itu bukan kepada tempat. Kita itu rindu bukan kepada tempat, tapi kepada orang-orang dan kenangan yang ada di masa lalu gitu.
Iya. Jadi kalau orangnya sudah pada nggak ada, udah pergi gitu misalnya, ya kadang-kadang tempat itu akan tetap ada tapi rasanya nggak lagi sama. Iya, pasti beda. Mungkin pulang kampung juga seperti itu ya. Bagi kita yang Kita. masih ada orang tua gitu ya, masih menjadi tujuan tempat pulang gitu. Betul. Tapi ketika mungkin nanti hal itu sudah nggak ada, kayaknya pulang kampung tetap ada kampungnya tapi rasanya juga ada beda. Beda. Bener nggak kayak Bener, gitu? bener, beda. Kamu ngerasain kayak begitu juga nggak? Iya, pasti ngerasain saya juga, Pak. Apalagi ada misalnya nih, amit. Semoga panjang umur lah orang tua gitu ya. Amin. Mungkin nggak cuma orang tua, teman-teman, orang-orangnya sudah nggak di sana gitu. Iya, udah pada dari segi perubahan ya lingkungan ini ya berubah semua sih semenjak kayak di sini gitu ya. Pangling lah ibaratnya. Mungkin karena lama nggak bertemu kali ya. Ya mungkin dari mereka juga ngeliat saya mungkin pangling juga udah gede gitu ya. Mungkin ya itu jarang ketemu, jadi jarang lihat gitu kan, jadi pangling aja gitu. Iya. Tapi saya yakin bahwa Ramadan itu tetap memberikan momen-momen yang berarti bagi kita kan. Betul. Pasti banyak sekali momen-momen yang tidak terlupakan di Ramadan yang pernah ya 26 kali ya, kalau kita bicara kita sudah berakal mungkin di atas 5 tahun ya. Berarti kalau kamu sekarang 26 tahun, anggaplah 20 tahun, 20 kali kita ketemu momen Ramadan, kamu itu misalnya 20 tahun ketemu momen Ramadan, pasti menyisakan banyak sekali cerita kan sebetulnya. Pasti. Banyak sekali cerita dan kenangan-kenangan yang menyenangkan gitu ya. Sehingga Ramadan itu menjadi sesuatu yang momennya itu selalu kita tunggu. Betul. Dan bagi para perantau mungkin kenangannya juga pulang kampung juga menjadi momen yang istilahnya, momen yang ya sangat kita nantikan kan bahasanya. Lebih seperti itu. Oke teman-teman, kali ini kita ngobrol sama Mas Saidin tentang momen Ramadan yang dia jalani lah ya selama ini. Ya kita ngobrol-ngobrol aja karena memang bagaimanapun Ramadan itu adalah bulan yang spesial, momen yang spesial, dan kita pasti melewati banyak sekali hal-hal spesial di dalamnya. Mungkin teman-teman sekalian juga punya momen-momen spesial di bulan Ramadan. Ya, coba ceritain di bawah. Kira-kira apa yang paling menyenangkan, atau apa yang paling nggak bisa dilupakan, atau yang paling ingin diulang sebenarnya. Nah, kalau kamu sendiri apa yang paling ingin diulang di momen-momen Ramadan di masa lalu? Kumpul satu keluarga. Itu gimana ya, satu keluarga kan kita kumpul pas Lebaran tuh, kita kumpul di orang paling tua. Misalnya kakak, saudara, kakak tertua gitu, kita kumpul di situ, kita ngariung, makan bareng, ngobrol bareng. Nah di situ nggak bakal bisa terulang lagi. Sekarang kita sudah yang saya rasakan nih, satu persatu keluarga itu sudah nggak ada, Pak. Jadi saudara-saudara, uwa apa mamang gitu kan udah nggak ada. Dan itu pun yang lainnya kadang nggak bisa kumpul, jadi nggak bisa kumpul lagi bersama. Ada pada mencar semua gitu, Pak. Ya cukup lah. tisu. Ya baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Kita cukupkan untuk podcast kita episode kali ini. Alhamdulillah begitulah. Setiap dari kita pasti punya momen-momen indahnya sendiri di Ramadan. Barangkali mungkin tidak selalu menyenangkan, barangkali harus bercucuran air mata gitu ya. Tapi yang jelas pasti itu momen-momen yang spesial. Ya. Sebagaimana bulan Ramadan juga bulan yang spesial. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.